Halo semuanya, Yos, gua Mahat, salam. 5 menit rekap Mob Season 1. Dimulai dari Arakata Reigen, seorang pemilik kantor pembasmi roh jahat yang memanfaatkan kekuatan psikis luar biasa yang dimiliki Kageyama Shigeo alias Mob untuk keuntungan pribadinya. Reigen yang tidak memiliki kekuatan psikis membuat Mob menjadi muridnya dan bekerja di kantornya. Awalnya, Mob berterima kasih pada Reigen karena dia satu-satunya orang yang mau mendengarkan tentang kemampuan Esper milik Mob. Namun setelah sejauh ini, Mob terus mengikuti kata-kata Reigen. Dilema mulai muncul saat Mob ingin menikmati hidupnya dengan bergabung di sebuah ekskul sekolahnya. Reigen yang terancam akan kehilangan satu-satunya aset magis di kantornya pun berusaha membuat Mob tidak mengikuti ekskul di sekolah. Namun obsesi Mob pada Subomi-chan, gadis yang disukainya, membuat Mob bergabung dengan ekskul kebugaran tubuh untuk membuat dirinya menjadi pria ideal. Ternyata masalah terbesar Mob adalah tidak mampu membaca situasi, di mana hal itu kadang menciptakan suasana canggung dengan Subomi. Sebenarnya Mob tidak mampu membaca situasi karena dia selalu memendam emosi yang ada pada dirinya. Di saat Mob mencoba mencari tahu solusi untuk mengatasi masalahnya, dia bertemu dengan kultus yang dibuat oleh Ekubo atau Dimple. Di sini Ekubo membuat Mob mengeluarkan 100% emosinya. Dan ketika ledakan emosi Mob mencapai 100%, maka kekuatan Espernya yang dahsyat akan keluar secara besar-besaran. Bukan tanpa alasan, Mob mencoba untuk menekan emosinya sendiri. Dia takut akan melukai seseorang apabila kekuatan Espernya yang besar keluar dan tidak terkontrol. Seperti yang dia alami saat melindungi Ritsu, adiknya, waktu kecil saat berhadapan dengan berandalan SMA. Lagi-lagi, Mob tidak mampu mengontrol kekuatannya sendiri ketika emosinya mulai meledak saat berhadapan dengan Hanazawa, seorang pengguna kemampuan Esper seperti Mob yang menjadi kebalikan dari Mob, di mana si Hanazawa ini benar-benar memanfaatkan kekuatannya di kehidupannya. Mencoba menghabisi Mob, Hanazawa benar-benar tidak berdaya hingga ditelanjangi oleh Mob. Di sini, Mob menyesali perbuatannya karena telah tenggelam ke dalam emosinya sendiri. Sekali lagi, ini semua karena Mob tidak ingin menyakiti orang lain dengan kekuatannya. Lain halnya dengan Ritsu, menjadi saksi dari kekuatan Mob membuat Ritsu berharap dia juga memiliki kekuatan yang sama dengan kakaknya itu. Walaupun kehidupan sosial hingga nilai akademisnya sempurna, Ritsu masih merasa bukan apa-apa bila tidak mempunyai kekuatan Esper. Saat Ritsu mulai frustasi untuk menjadi seperti kakaknya, kekuatan Espernya pun muncul. Bertemu dengan Ekubo yang masih memiliki obsesi untuk menguasai dunia, hasrat Ritsu untuk melakukan hal-hal lebih dengan kekuatan Espernya ini dimanfaatkan oleh Ekubo. Ritsu yang menjadi jumawa setelah mampu menguasai kemampuannya tanpa bantuan Ekubo mencoba menantang Mob. Hal ini menjadi lebih buruk ketika ternyata ada organisasi Esper yang mengincarnya. Bahkan organisasi tersebut mampu membuat Mob agak kewalahan. Ritsu pun berhasil diculik. Mob mendapat bantuan dari Hanazawa serta Ekubo untuk menyelamatkannya. Markas organisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan para Esper dan memanfaatkannya demi menguasai dunia ini pun menjadi medan pertempuran antar pengguna Esper. Kekuatan Mob memang besar, namun dia masih anak-anak dengan emosi yang tidak stabil. Tentunya mereka menghadapi hambatan yang cukup besar. Bahkan ketika Ritsu berhasil lolos dan bergabung dalam pertempuran, mereka tertahan dan belum berhasil lolos dari markas tersebut. Saat-saat tak terduga datang ketika Reigen mencoba menyelamatkan Mob dan berhasil melakukan beberapa tipu muslihat pada musuh mereka. Pada dasarnya, walaupun Reigen mencoba menggunakan kekuatan Mob demi keuntungan kantornya, dia tetaplah guru yang bertanggung jawab mengajarkan moral pada muridnya. Awalnya, Reigen yang terus membuat Mob menekan emosinya menjadi bumerang untuk tim mereka. Namun ternyata kekuatan Mob bisa disalurkan ke orang lain dan Reigen menjadi perantara kekuatan tersebut, lalu menyapu habis para petinggi divisi 7 organisasi yang bernama Sume ini.
Orang di balik divisi 7 Sume yang sesungguhnya pun muncul saat pertarungan mendekati akhir. Dia memberi pesan pada Mob dan terlihat cukup tertarik dengan Ritsu. Tidak diragukan lagi, orang yang bernama Sho ini mungkin akan menjadi persoalan baru bagi Mob untuk kedepannya nanti. Setelah pertarungan melawan divisi 7 Sume selesai, hari-hari Mob kembali seperti semula, bahkan menjadi lebih baik di mana hubungannya dengan Ritsu semakin akrab. Sementara Hanazawa mengumpulkan anak-anak yang diculik bersama Ritsu untuk melatihnya guna persiapan melawan Sume yang pasti akan kembali. Untuk saat ini, sekian.